Vaksinasi COVID-19 untuk anak berusia di bawah 12 tahun direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2022. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga berencana menggunakan vaksin merah putih untuk menjadi booster vaksin dosis ketiga di tahun 2022. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami secara virtual Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Halo Prof. Amin, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof. Amin. Prof. Amin, pemerintah berencana untuk menyuntikkan vaksin COVID-19 pada anak di bawah usia 12 tahun pada awal tahun 2022 nanti. Bagaimana tanggapan Anda, Prof? Ya, intinya adalah kita berupaya untuk memperluas cakupan vaksinasi. Kalau sebelumnya hanya dibatasi di atas 18 tahun dan sampai dengan 60 tahun, kemudian diperluas dengan usia di atas 60 tahun selama tidak ada kontraindikasi, kemudian diperluas lagi di bawah 18 tahun, tapi di atas 12 tahun, dan sekarang direncanakan yang di bawah 12 tahun ini juga akan diberikan. Tentunya itu sudah melalui berbagai kajian, ya, baik yang dilakukan oleh pembuat vaksin itu sendiri maupun kajian-kajian dokumen yang dilakukan oleh Badan POM. Intinya adalah satu, kita memastikan bahwa vaksin itu aman untuk rentang usia-usia yang di bawah 18 tahun itu, ya, di atas 12 tahun, kemudian di bawah 12 tahun. Yang kedua adalah memastikan bahwa vaksin itu memang efektif, ya, untuk melindungi kelompok-kelompok usia tersebut. Nah, ini yang menjadi pertimbangan eh, kapan akan diberikan, kemudian vaksin yang mana yang akan diberikan, ya, artinya tidak serentak semua vaksin bisa diberikan untuk usia di bawah 12 tahun. Oke, baik. Apakah nantinya ada kriteria khusus untuk anak yang boleh divaksin atau tidak, seperti apa, Prof? Untuk anak sendiri kan, jika lansia sendiri ada beberapa penyakit yang memang hanya untuk vaksin tertentu. Nah, untuk anak sendiri bagaimana? Pada umumnya kriterianya hampir sama, ya, artinya yang pasti secara umum tidak ada indikasi kontra. Nah, apa itu indikasi kontranya? Eh, Antara lain bahwa tentu yang pertama, yang akan disuntik itu tidak sedang dalam keadaan sakit, ya, utamanya sakit COVID, ya, jadi relatif sehat karena dia memang orang yang sehat yang akan diberikan vaksin, ya. Yang kedua, eh, tidak ada riwayat-riwayat penyakit yang mungkin akan eh, menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan pasca vaksinasi, atau mungkin menyebabkan vaksin itu tidak berfungsi dengan baik. Misalnya ada individu tertentu yang sedang mengkonsumsi obat-obat imunosupresan, misalnya obat yang menekan respon imun, itu tentunya belum bisa divaksinasi. Jadi intinya sama sebetulnya seperti yang diterapkan pada usia-usia yang lebih tinggi. Oke, baik, untuk intinya sendiri masih sama seperti jenjang-jenjang sebelumnya untuk orang dewasa ataupun untuk lansia. Nah, kemudian bagaimana dengan komposisi dan dosisnya sendiri, Dok? Jika kita saja meminum obat begitu, orang dewasa biasanya obatnya dosisnya penuh begitu, sedangkan anak-anak biasanya setengah atau dikurangi. Nah, untuk vaksin sendiri bagaimana dosis dan komponennya untuk anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa, apakah sama atau ada perbedaan? Ya, saat ini masih juga dalam kajian, karena setiap vaksin harus dikaji tersendiri. Ada yang menggunakan dosis penuh, ada yang harus dikurangi separuhnya, atau ya dosis tertentu. Nah, itu tidak bisa digeneralisasi, ya, karena sebagai contoh, untuk orang yang lebih dewasa saja, ada vaksin tertentu platformnya sama, tetapi ternyata dosisnya berbeda, ya. Eh, yang merek A saya sebut, saya tidak menyebutkan mereknya, ya, misalnya merek A itu diberi katakanlah 10, yang merek B itu diberikannya 50 mikrogram misalnya. Jadi dilihat dari dosisnya,
itu menggambarkan jumlah antigen yang diberikan. Itu satu vaksin dengan vaksin lainnya itu juga berbeda, dan ketika kita mempertimbangkan untuk diberikan pada kelompok tertentu, termasuk untuk booster, itu ada pertimbangan juga untuk diberikan tidak dosis penuh, misalnya separuh. Nah, pada anak-anak juga sekali lagi setiap vaksin nanti akan dibuatkan pedoman tersendiri. Oke, diketahui anak-anak di sini kan anak-anak berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Ada beberapa anak-anak yang juga baru saja melakukan vaksinasi untuk jenis penyakit yang lain begitu ya, Dok ya. Nah, apakah ini akan berpengaruh atau tidak ada pengaruhnya sama sekali atau seperti apa? Ya, tentunya kalau anak-anak itu baru saja menerima vaksinasi tertentu dan kemudian mereka masih dalam reaksi jangka pendek ya, kan biasanya kalau habis divaksinasi suka ada yang demam dan sebagainya. Itu sebaiknya sih tidak dilakukan bersamaan ya, karena mungkin akan terjadi reaksi yang sebetulnya tidak serius tapi bisa menambah berat aja ya, padahal sebetulnya itu reaksi ditimbulkan oleh vaksin yang lain ya. Nah, itu bisa diberi jeda beberapa hari atau minggu ya, supaya prinsipnya anak yang mau divaksinasi itu harus dalam keadaan sehat. Oke, baik. Kemudian pemberian vaksin anak diberikan setelah negara memvaksinasi 50% dari warganya. Mengapa demikian, Dok? Apakah memang anak-anak sendiri lebih rendah begitu potensi ketertularannya dibandingkan orang dewasa, padahal anak-anak sendiri sekarang sudah mulai belajar tatap muka seperti itu ya, Dok? Ya, kita ketahui bahwa kebijakan untuk memvaksinasi anak-anak itu kan baru saja dibuat ya, baru akan dipersiapkan. Sedangkan pemerintah sudah berjalan dengan program vaksinasi untuk usia yang lebih tinggi, dan itu memang sudah ditargetkan bahwa di akhir tahun ini sudah mencapai jumlah tertentu ya, sudah di atas 50% pastinya. Ya, jadi sebetulnya itu bukan target baru, jadi sama. Jadi kan kita mentargetkan anak-anak itu diberikan pada mulai tahun depan, sedangkan target 50% yang divaksinasi itu juga diharapkan akan tercapai pada akhir tahun ini ya. Jadi sebetulnya tidak ada kebijakan baru sih sebetulnya ya, semuanya saling terkait itu. Kemudian bagaimana dengan KIPI-nya, Prof? Apakah sama atau berbeda dengan orang dewasa? Sekali lagi pada prinsipnya sama sih sebetulnya yang mungkin terjadi ya, hanya saja kemungkinan pada anak-anak itu karena kondisi tubuhnya ya yang mungkin lebih rendah daya tahannya dibanding orang dewasa, sehingga mungkin yang akan terjadi bisa lebih banyak atau bisa lebih terasa lebih berat gitu ya. Setidaknya kalau seorang dewasa itu menderita demam sedikit, mereka masih bisa beraktivitas. Tapi kalau anak-anak mungkin demam, mereka udah cenderung seperti istilahnya letargik gitu ya, artinya menjadi lemes, menjadi tidak bersemangat gitu ya, dan ya kadang-kadang orang tuanya juga menjadi gelisah kan. Jadi berbeda, tapi intinya sih reaksinya akan sama. Oke, baik. Pemerintah acap kali merubah aturan karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Seberapa besar dampaknya untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia? Sesaat lagi.